Hantu itu mengejar Wang Lin. Matanya yang kejam terkunci pada Wang Lin saat melesat ke atas. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjuk ke bawah. 5 naga api hitam mengeluarkan raungan dan menyerbu ke dalam lubang. Pada saat ini itu tampak seperti gunung berapi yang meletus, api yang meletus semua melonjak masuk. 5 naga api hitam masuk ke dalam lubang dalam sekejap mata. Itu bergegas ke arah iblis dan berusaha melahapnya. Suara keras bergema, dan seluruh tanah bergetar hebat. 5 naga api hitam itu seperti 5 baut guntur hitam. Itu meledak saat mereka bersentuhan dengan hantu, menyebabkan ledakan yang tak terbayangkan. Gemuruh menyatu dengan gema. Sejumlah besar batu jatuh dari dinding lubang, membuatnya seolah-olah lubang itu sendiri runtuh. Kilatan api dan raungan marah datang dari lubang. Wang Lin tidak memeriksa hasil pertarungan. Dia menggunakan panggil hujan. Kristal hujan yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar Wang Lin. Tetesan hujan memenuhi seluruh gua. Itu membuat seluruh gua terasa sangat lembab. Itu juga mampu menyerap jejak energi asal, menyebabkan setiap tetes hujan menjadi sangat kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah naga api hitam telah melesat ke gua, Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke bawah. Semua tetesan hujan mulai runtuh seperti meteor menuju gua yang runtuh. Gemuruh kekerasan mencapai puncaknya saat panggil hujan jatuh ke dalam lubang. Setiap tetes hujan mengandung energi asal Wang Lin, jadi itu sangat panas. Saat setiap tetes mendarat di bebatuan akan menjadi abu. Sebagian besar batu yang jatuh dari lubang ditusuk oleh tetesan hujan. Akibatnya, ada suara mendesis dan sejumlah besar gas. Ini sepertinya banyak, tapi itu tidak cukup untuk menunjukkan puncak kultivasi Wang Lin saat ini. Saat dia berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer, mantranya sudah mengandung sejumlah kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak. Dia mampu mengungkapkan beberapa kekuatan sebenarnya dari mantra yang suka digunakan Bai Fan. Setelah dia menggunakan panggil hujan, tetesan air hujan yang tak terhitung jatuh, menyebabkan runtuhnya lubang mencapai batas. Keributan tak berujung berlanjut saat batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam upaya untuk mengisi gua. Seiring dengan panggil angin, 2 mantra dari Bai Fan ini mengalami perubahan. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini. Setelah menggunakan panggil hujan, dia langsung melesat ke pembatasan di istana. Sebelumnya, Wang Lin telah menghafal peta. Pada saat ini, ada hutan bambu di hadapan Wang Lin. Hutan ini terlihat sangat indah, tetapi Wang Lin tahu bahwa ada puluhan ribu pembatasan di dalamnya. Jika salah satu dari pembatasan ini dipicu, sisanya akan segera mengaktifkan dan menghancurkan siapapun yang masuk. Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerbu ke hutan bambu. Saat dia masuk, ada suara keras di belakangnya. Tak lama setelah itu, raungan marah bergema. Hantu itu pecah meskipun segala sesuatu yang dilemparkan Wang Lin ke sana dan keluar dari lubang yang dalam. Hantu ini masih tembus cahaya, tetapi sebagian besar garis merah di sekitarnya telah rusak. Itu tampak seperti dalam keadaan menyesal. Tampaknya serangan Wang Lin sebelumnya telah melakukan sejumlah hal di atasnya. Setelah menyerbu keluar dari lubang yang dalam, ia segera melihat Wang Lin mendekati hutan bambu. Niat membunuh memenuhi matanya dan itu mengaum pada Wang Lin. Raungan mengguncang dunia, dan beberapa pembatasan sekitarnya dipicu oleh raungan ini. Namun sebelum kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan, mereka semua hancur satu persatu. Bahkan tanah mulai retak dan embusan angin menerpa langit yang tinggi. Riak bengkok muncul di depan hantu ini bersama dengan raungan. Itu melangkah ke riak dan kemudian melesat ke Wang Lin. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak tahu apa itu. Meskipun berbentuk manusia, ia memiliki penampilan yang aneh, terutama matanya. Meskipun Wang Lin melarikan diri, dia tidak pernah kehilangan jejak iblis ini dengan akal ilahi. Ketika ia menembakkan garis merah dari tubuhnya, itu lebih merupakan gerakan naluriah. Semakin dia mengamati, orang asing yang dia temukan. Yang membuatnya benar-benar khawatir adalah kenyataan bahwa makhluk ini hidup di dalam kepala dewa kuno. Apakah itu ada sebelum dewa kuno mati? Atau apakah itu masuk setelah dewa kuno mati? Jika itu masuk setelah dewa kuno mati, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika itu ada di sana sebelumnya, lalu apakah itu terkait dengan kematian Dewa Kuno Bintang 8? Mungkinkah kematian Dewa Kuno Bintang 8 itu tidak terkait dengan dao surga yang halus seperti yang aku duga? Wang Lin tahu bahwa spekulasi sebelum itu sedikit tidak masuk akal. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak yakin. Setelah melihat hantu humanoid ini, dia bahkan kurang yakin dengan spekulasi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Siapa yang membunuh Dewa Kuno Bintang 8 ini dan memotong kepalanya? Mengapa surga mendapatkan kepala ini? Apa yang membuat Wang Lin semakin meragukan dirinya adalah jika para surgawi memiliki kepala, mengapa mereka tidak memperhatikan pedang besi? Juga,
Mengapa mereka tidak mengambil pedang besi? Banyak pertanyaan memenuhi kepala Wang Lin, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Raungan hantu itu mendekat. Wang Lin berbalik dan menatap hantu yang dengan cepat mendekati sebelum dia melangkah ke hutan bambu. Semua ini direncanakan oleh Wang Lin. Bahkan hutan bambu ini adalah sesuatu yang telah diperiksa Wang Lin sebelumnya di peta. Saat Wang Lin memasuki hutan bambu, dia tiba-tiba menghilang. Raungan hantu humanoid bergema dan menyerbu hutan bambu. Namun tiba-tiba berhenti di luar hutan bambu. Dengan dingin menatap hutan bambu dan menunjukkan sedikit kehati-hatian. Namun sesaat kemudian, kehati-hatian menghilang dan digantikan dengan kecemasan. Itu mengaum beberapa saat mengitari hutan bambu. Garis-garis merah di sekitarnya mulai melengkung, kemudian berhenti ragu dan menyerbu ke hutan bambu. Dengan sekejap, iblis humanoid itu menghilang. Saat itu muncul kembali, ada kilatan cahaya di balik hutan bambu, dan Wang Lin melangkah keluar. Dia dengan hati-hati melihat di mana iblis humanoid menghilang dan kemudian di hutan bambu sebelum dia dengan hati-hati mengambil langkah ke samping. Dengan satu langkah, visinya tiba-tiba buram. Saat dia mendapatkan kembali visinya, dia sudah keluar dari hutan bambu ini. Meskipun sulit bagi Wang Lin untuk melanggar batasan di sini dengan pemahamannya tentang pembatasan saat ini, dia bisa memasukkan beberapa batasan tanpa mengaktifkannya. Ini semua berkat informasi dari peta. Sebagai contoh, hutan bambu seperti ini. Meskipun hutan bambu ini kuat, iblis humanoid itu bahkan lebih kuat. Pembatasan ini mungkin tidak akan bisa menjebaknya lama. Yang terbaik adalah aku pergi sesegera mungkin dan memasuki kedalaman gua ini. Wang Lin menatap ke depan di banyak paviliun di depannya. Kabut gelap menyelimuti daerah itu. Dari kejauhan, orang bisa melihat sudut sebuah istana dari dalam kabut gelap. Itu adalah pusat dari seluruh gua ini, tetapi Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah pintu masuk ke lantai 2. Sebelum dia melihat peta, Wang Lin agak bingung dengan gua ini dan tidak tahu harus kemana. Namun sekarang selain dari beberapa lantai terakhir, ia tahu struktur seluruh gua. Ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki arsitektur yang sama sekali berbeda. Pembatasan semakin kuat dengan setiap lantai juga. Pembatasan di lantai pertama sudah tidak lemah, tetapi saat seseorang masuk lebih dalam, kekuatan pembatasan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah gua Kaisar Surgawi yang asli. Awalnya, saat kamu masuk dari luar, kamu akan ditransfer ke sini. Namun transfer sebelumnya terganggu oleh iblis yang berserakan dengan botol, jadi semua orang dipindahkan ke dunia botol. Setelah kami pergi, dia memanggil kolam pemakaman surgawi dan menyebabkannya runtuh sekali lagi. Tujuannya adalah untuk membuat kita tersesat di dalam gua Kaisar Langit. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia punya peta, itu tidak lengkap, hanya berisi peta untuk 7 lantai pertama. 2 lantai terakhir tampaknya telah disapu seseorang dari batu giok. Wang Lin telah memperhatikan ini saat dia pertama kali mendapatkan batu giok. Dan setelah membandingkannya dengan gua Kaisar, dia bahkan lebih yakin. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Setelah hutan bambu, ada jalan beraspal kecil. Itu diaspal dengan potongan besar giok langit dan memancarkan cahaya lembut. Berdiri di jalan, Wang Lin dengan hati-hati melihat kabut hitam di depannya sebelum dia langsung menuju ke depan. Ada banyak bunga yang ditanam di sisi jalan. Ada banyak jenis bunga yang berbeda, dan itu terlihat cantik. Namun itu dipenuhi dengan batasan, dan satu sentuhan dapat mengaktifkannya. Itu menyerang, menjebak, atau memindahkanmu ke tempat lain. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, mereka akan kesulitan bergerak 1 inci di gua Kaisar. Bahkan jet surgawi di jalan ini dipenuhi dengan pembatasan. Jika kaki seseorang tidak mendarat dalam urutan yang tepat, tergantung pada arah mereka berjalan, pembatasan akan aktif. Namun tidak ada yang terlalu berbahaya bagi Wang Lin. Meskipun peta tidak berisi metode untuk memecahkannya, peta itu memang memiliki penjelasan rinci tentang mereka. Jika orang lain mendapatkan informasi ini, itu mungkin tidak berguna. Namun Wang Lin adalah Grandmaster pembatasan, jadi dengan informasi ini, dia akan dapat menemukan solusi sekilas. Ini menghemat banyak pekerjaan. Namun dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak sepenuhnya percaya peta di batu giok. Meskipun dia bergerak dengan cepat, dia selalu memeriksa apakah informasi dari peta itu akurat. Sementara dia bergerak, dia mengeluarkan pedang besi yang baru saja dia curi. Akal ilahinya menyebar ke seluruh pedang. Meskipun terlihat normal, akal ilahi Wang Lin menghadapi perlawanan yang kuat. Secara khusus, perlawanan dari tanda karat adalah yang terkuat. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin merenung. Pedang macam apa ini? Menatap tanda karat, Wang Lin teringat ungkapan yang dimiliki utusan Tuosen saat dia melihat pedang besi yang sama. Dia tampak seolah-olah telah menemukan harta karun surgawi,
tetapi yang dilihat oleh utusan Tuosen bukanlah pedang besi itu sendiri. Dia melihat tanda karat pada pedang. Pandangan Wang Lin tetap pada karat saat mengangkat tangan dan dengan lembut menghapus tanda karat. Dia mengangkat tangannya dan menemukan beberapa noda karat merah di tangannya. Dia menciumnya dan ada bau amis yang samar. Ini hanya karat biasa. Wang Lin mengerutkan kening. Namun tepat saat tangannya bergerak, ada suara robek dan retakan muncul di mana tangan kirinya lewat. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah saat tangan kirinya bergerak, lautan bunga di dekatnya ditutupi oleh cahaya merah. Kemudian semua bunga layu dan pembatasan pada mereka runtuh. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap lautan bunga yang tampaknya telah berubah menjadi reruntuhan. Kemudian dia melihat karat di tangan kirinya. Setelah mundur beberapa langkah, tangan kiri Wang Lin dengan karat di atasnya menunjuk ke lautan bunga lain. Lautan bunga itu segera layu dan berubah menjadi tanah yang tak berguna. Karat di jari Wang Lin menghilang. Wang Lin menarik napas dalam dan menatap karat pada pedang besi. Dia terkejut. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan giginya dan mata ketiga di antara alisnya terbuka. Saat mata ketiga terbuka, sinar merah keluar dari dalamnya dan menyelimuti pedang besi. Sumber energi asal keluar dan mendarat di tanda karat. Di bawah tatapan ini, Wang Lin segera melihat pedang besi secara bertahap berubah transparan. Tetapi tanda karat tidak berubah sama sekali dan tetap normal. Ada energi tak terlihat bergerak di dalam pedang besi dan beredar melewatinya. Saat itu bersentuhan dengan sumber asal di mata ketiga Wang Lin, itu dibebankan seolah-olah ingin melahap sumber asal. Wang Lin dengan tegas memutus mantranya dan menarik sumber asalnya. Mata ketiga ditutup juga. Energi yang tak terlihat berhenti sejenak sebelum perlahan mundur kembali dan terus mengalir di dalam pedang besi. Ia dipenuhi dengan kebingungan. Dia menghela nafas dan hendak menyingkirkannya seketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia melihat pedang besi, dan setelah melihat ukurannya, ekspresinya menjadi aneh. Dia membuka tasnya dan 5 sinar cahaya keemasan keluar. 5 selubung pedang muncul di depan Wang Lin. Dia mendapatkannya dulu di planet Suzaku, dan efektivitasnya tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia menusukkan pedang terbang ke pedang itu, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih ganas. Setelah mengeluarkan 5 sarung pedang, tangan Wang Lin meraih dan pedang besi masuk ke salah satu sarung pedang. Pedang cocok dengan sarung pedang sempurna tanpa 1 inci ruang tambahan. Namun setelah memasuki sarung pedang, tidak ada perubahan. Wang Lin mengambil pedang besi dan mencobanya dengan sarung pedang lainnya. Saat dia memasukkannya ke sarung pedang ketiga, ran yang diukir di sarung pedang memancarkan cahaya terang. Aura mengerikan datang dari pedang besi dan sarung pedang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan sukacita saat dia meraih sarung pedang, mengambil napas dalam, dan perlahan mencabut pedang besi. Saat pedang besi sebagian ditarik keluar dari sarung pedang, aura mengerikan menjadi lebih kuat. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan disegel di dalam. Jika pedang besi itu ditarik sepenuhnya, kekuatan yang menakutkan akan muncul. Wang Lin merasakan kekuatan yang sama dari harta milik orang lain sebelumnya. Pemilik harta itu sudah mati, itu adalah Xuan Bao. Harta sihirnya adalah semi nirvana. Semi nirvana kekosongan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia tidak menarik pedangnya. Sebagai gantinya, dia memasukkannya kembali dengan sedikit kegembiraan. Kemudian dia dengan cepat bergerak maju. Dia bergerak menyerbu ke depan di sepanjang jalan. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah paviliun. Itu terlihat sangat normal, tetapi menurut peta, ini adalah mata pembatas pertama dari lantai pertama. Hanya dengan membuka kedelapan mata seseorang akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kabut hitam. Setelah dengan hati-hati melihat paviliun, mata Wang Lin berbinar dan dia memperhatikan bahwa batasan di paviliun sudah rusak oleh orang lain. Dari tampilan pembatasan ini, itu belum lama rusak. Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Jelas dia bukan satu-satunya yang memahami batasan di sini. Saat kolam pemakaman surgawi runtuh, semua orang tersebar. Pasti ada orang yang melanggar batasan lebih awal dariku, aku tidak tahu siapa orang itu. Wang Lin melihat sekeliling. Lantai pertama gua kaisar ini tidak besar dan dapat dengan mudah ditutupi oleh akal ilahi seseorang. Namun kecuali mereka gila, tidak ada yang berani menyebarkan akal ilahi di tempat dengan begitu banyak batasan. Bahkan Alser akan memiliki banyak kekhawatiran, dan kecuali dia terpaksa, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenung, Wang Lin bergerak ke sekitar paviliun dan melangkah ke rumput. Dia tidak berhenti dan terus maju. Peta tersebut memiliki penjelasan tentang pembatasan pada wilayah ini. Wang Lin bergerak tetapi tidak mengaktifkan pembatasan apapun. Dia melintasi dalam sekejap mata. Di sudut timur laut lantai pertama, pria berkulit hitam dengan tanda naga tersembunyi itu menatap paviliun dengan tatapan dingin. Di depannya, di seberang paviliun,
berdiri orang lain. Itu adalah wanita parubaya yang cantik. Dia menatap laki-laki berpakaian hitam melalui paviliun, ekspresinya sangat suram. Rekan kultivator, ini adalah batasan sederhana. Mengapa kamu harus mencurinya dariku? Suara wanita itu agak serak. Dia didorong ke dalam batasan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Untungnya batasannya tidak terlalu kuat, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Kemudian dia melihat kabut hitam, dan setelah merenung, dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu khawatir tentang gadis berbaju merah muda yang dia bawa. Dengan harta yang diberikan kakak perempuan senior gadis itu, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Namun ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar. Sepanjang jalan, dia menghadapi banyak bahaya dan akhirnya tiba di sini setelah perjalanan yang sulit. Saat dia melihat paviliun, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Tepat saat dia hendak melihat lebih dekat, pria berkulit hitam muncul di sisi lain. Karena itu hanya pembatasan biasa, maka rekan kultivator seharusnya membiarkanku memilikinya. Ada sedikit sarkasme dalam tatapan pria itu. Dia mengambil langkah dan akan memasuki paviliun. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita cantik itu dan dia segera melesat. Pria hitam mencibir saat tangannya membentuk segel dan dia menekan tangannya. Kabut hitam muncul. Itu berubah menjadi naga dan berusaha melahap wanita cantik itu. Wanita itu meraih ke arah kepalanya dan menarik 3 helai rambut. Dia melemparkan mereka ke depan dan membacakan mantra yang aneh. 3 helai rambut berubah menjadi 3 ular hitam dengan mulut merah darah yang menerpa kabut hitam berbentuk naga. Mereka berdua adalah kultivator kuat, jadi saat mantera mereka bertabrakan, badai terjadi dan gemuruh teredam bergema. Namun tidak ada yang menyebar terlalu jauh. Mereka berdua memiliki ide yang sama. Mereka tidak bisa membuat terlalu banyak suara dan menarik perhatian semua orang di sini. Ini membatasi volatilitas pertempuran, dan mereka berdua ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Mengapa kamu tidak pergi ke istana yang dikelilingi oleh kabut hitam di tengah daripada mencuri dariku di sini? Tangan wanita cantik itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi 5 pedang yang melaju ke depan. Pria berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang diselimuti gas hitam muncul. Itu mengitarinya sekali sebelum menerjang dan bertabrakan dengan 5 pedang, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Omong kosong. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Meskipun tempat ini adalah paviliun, ada transfer array di dalamnya. Itu pasti mengarah ke ruang penyimpanan. Kamu tahu semua ini, jadi mengapa repot-repot menyembunyikannya? Ada kilatan dingin di mata wanita itu. Seperti yang dikatakan pria itu. Saat dia tiba di sini, dia menyadarinya, dan itulah bagaimana konflik saat ini terjadi. Saat harta mereka terjerat satu sama lain, suara renyah meningkat dan mulai menyebar. Mata wanita cantik itu menyala dan dia dengan cepat berkata, "Kekuatan kami cukup merata. Orang lain akan melihat kita sebelum kita bisa menyelesaikan pertarungan ini. Jadi mengapa kita tidak pergi ke arai dan membagi harta?" Pria berpakaian hitam memandang wanita cantik itu dan mengangguk. Namun, saat mereka melangkah, mereka berdua melihat ke arah yang sama. Di sana seseorang berjalan keluar dari paviliun. Orang ini adalah Wang Lin. Wang Lin segera melihat 2 orang di dalam paviliun. Matanya menyipit dan dia perlahan berhenti. Setelah melihat Wang Lin, pria berkulit hitam itu mengungkapkan senyum aneh. Itu adalah wanita cantik yang memiliki ekspresi aneh. Ketika tatapannya melewati Wang Lin, dia terkejut. Kultivasinya bahkan lebih aneh. Saat saya pertama kali melihatnya, meskipun ia memiliki kekuatan seorang kultivator Nirvana Cleanser, kultivasinya tampaknya hanya pada tahap awal Nirvana Scryer. Kemudian di kemudian hari, dia masih berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer. Namun sekarang ia telah mencapai puncak tahap Nirvana Scryer. Apakah dia menyembunyikan kultivasinya, atau apakah dia melakukan terobosan baru-baru ini? Wang Lin dengan hati-hati memandang mereka berdua. Dia jelas telah melihat rahasia paviliun. Faktanya, peta menunjukkan bahwa ada arai transfer ke ruang penyimpanan di dalam paviliun itu. Bahkan tanpa peta, Wang Lin bisa melihat arai transfer di dalamnya. Wanita cantik itu merenung sambil melihat Wang Lin, lalu perlahan-lahan dia berkata, "Rekan Wang juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama dan membagi harta yang kita dapatkan?" Tepat saat Wang Lin hendak berbicara, tanah bergetar dan raungan marah datang dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat apa-apa saat dia melihat ke kejauhan. Ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar, dan pembatasan itu membentuk rintangan besar, seolah-olah ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan saat 2 orang dekat, jika mereka berada dalam 2 batasan yang berbeda, akan sulit untuk menemukan satu sama lain. Dari pandangan sekilas, gua tampak sangat tenang, tapi itu hanya di permukaan. Jika semua batasan di sini dilanggar,
orang akan segera menemukan hutan bambu di kejauhan. Itu diselimuti kabut merah mengerikan, dan raungan ganas yang berasal dari dalamnya gemetar. Ekspresi Wang Lin segera berubah. Meskipun hutan bambu di kejauhan terlihat normal, dia mengerti bahwa batasan di sana telah rusak. Iblis humanoid telah menembus lebih cepat dari yang dia harapkan. Tanpa menjawab kata-kata wanita cantik itu, Wang Lin berubah lurus ke arah istana yang diselimuti oleh kabut hitam. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memeriksa dan menemukan bahwa semua mata pembatasan telah rusak. Tampaknya seseorang selangkah lebih maju dan sudah memasuki lantai 2. Alasan dia datang ke paviliun adalah karena itu adalah jalan dengan batasan paling sedikit menuju istana di tengah. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah saat dia melihat Wang Lin berlari. Tanpa ragu, dia menyerah pada arai transfer di dalam paviliun dan mengejar Wang Lin. Hanya wanita cantik yang ragu, tetapi saat dia ragu, raungan kemarahan itu semakin dekat. Ini memicu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kilatan cahaya yang tak terhitung saat pembatasan menyerangnya. Beberapa batasan bahkan memindahkannya. Namun tidak butuh lebih dari beberapa nafas waktu sebelum melanggar batasan. Tampaknya mempelajari batasan-batasan, dan itu memecahkannya lebih cepat. Pada akhirnya itu melesat ke depan dalam garis lurus. Wang Lin maju seperti meteor. Dia bergerak menuju kabut hitam di tengah sesuai dengan peta. Pria hitam tidak lebih lambat dari Wang Lin. Dia menatap kaki Wang Lin dan bergerak di jalan yang sama persis di belakang Wang Lin. Di belakang mereka ada wanita cantik. Dia adalah seorang kultivator yang kuat, jadi dia segera membuat pilihan. Melihat Wang Lin dan pria berpakaian hitam pergi dengan tergesa-gesa, dia mengepalkan giginya dan segera mengikuti. Namun meskipun wanita cantik itu mengerti batasan, dia tidak sebaik Wang Lin. Menambahkan fakta bahwa dia tertinggal, dia segera diblokir oleh beberapa batasan. Raungan kemarahan dari kejauhan semakin dekat. Ada juga suara letupan yang jelas dari batasan yang dilanggar. Wang Lin bergerak lebih cepat dan melompat ke udara di depan sebuah paviliun. Kilatan pembatasan datang dari paviliun, dan cahaya memenuhi area seolah-olah ingin menghentikan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala saat tubuhnya mengambil 7 langkah ke kanan pada sudut yang tak terbayangkan. Setelah itu, tubuhnya tenggelam ke dalam batasan di paviliun dan kemudian dia menembus dalam sekejap. Di belakangnya, pria berkulit hitam mengikuti dengan cermat. Pria itu melangkah tepat seperti yang dilakukan Wang Lin dan tiba-tiba melewati batasan juga. Sedangkan untuk wanita cantik, saat dia menerobos batasan dan sampai di sini, dia hanya bisa menatap Wang Lin dengan tak berdaya dan pria hitam bergerak jauh. Dia tidak bisa melanggar batasan di depannya dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini, raungan kemarahan bergema keras di belakangnya dan memasuki telinganya. Pada saat yang sama, pembatasan di belakangnya bergetar dan semua runtuh saat bayangan merah keluar. Wanita cantik itu menghirup udara dingin. Dia belum pernah melihat sosok manusia ini sebelumnya, tetapi dia merasakan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya. Tatapan dingin sosok manusia itu dipenuhi dengan kemarahan. Itu mengaum dan langsung menyerang wanita cantik itu. Dia mengangkat tangannya dan hendak mencakarnya. Namun tepat pada saat ini, raungan bergema. "Kamu binatang buas, kamu berani." Saat deru datang, riak muncul di hadapan wanita cantik dan menyebar. Wanita cantik itu didorong mundur dan sosok manusia itu juga terkena dampaknya. Sosok biru datang dari kejauhan. Dia tampak tua, tetapi matanya bersinar terang. Itu adalah Master Kekosongan. Master Kekosongan juga terkejut. Dia sudah lama pecah karena pembatasan yang dia kirim dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Dia sudah mengitari lantai pertama untuk waktu yang lama dan panen yang cukup bagus. Namun saat raungan kemarahan itu bergema, pikirannya bergetar. Dia dengan cepat mengikuti deru dan melihat wanita cantik itu dalam bahaya. Dia terkait dengan kekuatan milik wanita cantik itu, jadi dia tidak bisa tidak membantu. Setelah menggunakan mantra, dia mengambil wanita cantik itu dan menyerbu batasan di paviliun. Pembatasan melintas dengan keras di atas paviliun, tetapi ketika Master Kekosongan menerobos, itu segera runtuh. Sosok manusia itu memandangi Master Kekosongan, lalu mengeluarkan raungan dan mengejarnya. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat melewati beberapa batasan tanpa menyentuh salah satu darinya. Segera, dia mendekati kabut hitam di tengah lantai. Kabut hitam ini sangat aneh. Itu dipenuhi dengan energi iblis. Namun dengan raungan yang mendekat di belakangnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melangkah ke kabut hitam. Pria berkulit hitam itu menyusut, tetapi dia juga masuk tanpa ragu-ragu. Pria itu mengikuti Wang Lin sambil menjaga jarak tertentu dan perlahan berkata, "Energi iblis di sini kuat, yang terbaik bagi rekan Wang untuk berhati-hati. Juga, bisakah rekan Wang memberi saya penjelasan tentang hal yang mengejar kita?" "Itu adalah binatang buas dari kolam pemakaman surgawi."
Wang Lin berkata satu baris saat dia bergerak seperti kilat menuju istana. Istana ini sangat besar, jauh lebih besar dari semua paviliun. Ketika berdiri di dalam aula, jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat seberapa besar istana itu. Ada celah di gerbang ke istana. Wang Lin bergerak seperti kilat. Saat dia sudah dekat, dia langsung memasuki pintu dan melangkah ke istana di lantai pertama Gua Kaisar. Saat Wang Lin memasuki istana, dia terkejut sesaat. Ada dua patung besar di dalam aula. Keduanya membentuk segel dan tampaknya menunjuk ke kekosongan dengan mata yang melotot. Patung-patung itu mengeluarkan tekanan kuat. Pemandangan ini akan mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya. Menatap patung-patung, Wang Lin menarik napas dalam dan cepat pulih. Dia memiliki pengalaman yang sama dengan selir kekaisaran bunga, jadi meskipun dia terkejut, itu tidak terlalu banyak. Tatapan Wang Lin dengan cepat menyapu aula, tapi dia tidak menemukan pintu masuk ke lantai 2. Pada saat ini, pria hitam juga masuk. Saat dia melihat dua patung, dia kaget, dan tanda naga hitam di antara alisnya langsung muncul. Mata Wang Lin menyusut saat dia menatap tanda naga itu. Namun dia dengan cepat menarik pandangannya dan tidak mengungkapkan apapun di ekspresinya. Pria berpakaian hitam pulih dalam sekejap. Saat dia pulih, ekspresinya menjadi suram dan dia memandang Wang Lin. Saat dia melihat bahwa Wang Lin tidak melihat ke arahnya, dia mengerutkan kening. Dia tahu rahasianya telah muncul sesaat, dia hanya tidak yakin apakah Wang Lin memperhatikannya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari aula. Jelas pembatasan itu dipaksa dibuka oleh seseorang. Master kekosongan membawa wanita cantik dan memasuki aula. Saat dia masuk, bahkan dia dikejutkan oleh dua patung, tetapi dengan cepat dia pulih. Adapun wanita cantik di sebelahnya, kebingungan memenuhi matanya. Namun dengan bantuan Master kekosongan, dia dengan cepat kembali normal. Begitu Master kekosongan melihat Wang Lin, niat membunuh memenuhi matanya. Saat dia hendak melangkah maju, raungan dari luar aula semakin dekat. Wajah wanita cantik itu agak pucat. Saat dia melihat Wang Lin, dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan untuk membuat makhluk seperti itu mengejar kamu sampai ke sini?" Setelah mengalami bahaya, wanita cantik itu menghancurkan semua kepura-puraannya dengan Wang Lin. Wang Lin sudah mencari di seluruh aula. Meskipun dia belum menemukan pintu masuk ke lantai 2, matanya jatuh pada dua patung, dan dia punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, matanya menyala dan dia dengan tenang berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku yang menarik benda mirip manusia itu?" Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah ke arah patung seolah-olah dia takut wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya. Wanita cantik itu dengan marah berkata, "Jika bukan karena kamu, lalu mengapa kamu langsung menuju tempat ini begitu kamu mendengar raungan itu?" Benda seperti manusia itu adalah binatang buas yang dimakamkan di bawah kolam pemakaman surgawi. Saat saya meninggalkan batasan, aku menjumpainya. Setelah aku melawannya dan menyadari saya bukan lawannya, aku berlari. Haruskah aku tidak melarikan diri dan membiarkannya membunuhku? Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah lagi, dan dia hampir di sebelah patung. Tangannya ada di tasnya, tetapi pandangannya tidak tertuju pada wanita cantik itu. Sebaliknya, ke Master Kekosongan. Kekuatan Master Kekosongan terlalu menekan Wang Lin. Meskipun dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Scryer dan memiliki tubuh dewa kuno, dia bukan tandingan Master Kekosongan. Bagaimanapun, Master Kekosongan adalah kultivator Nirvana Shatterer. Wanita cantik itu mendengus dingin. Dia akan berbicara, tetapi Tuan Kekosongan menyela saat dia melangkah ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Junior, aku tidak peduli apakah itu salahmu atau bukan, tidak perlu dijelaskan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi keluar dan pancing makhluk seperti manusia." Meskipun kata-kata Master Kekosongan terdengar tenang, tetapi itu mengandung mantra. Seiring dengan langkah itu, riak menyebar di antara dia dan Wang Lin. Namun itu bukan hanya satu riak tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Riak muncul dengan sangat cepat. Saat itu muncul, itu melepaskan kekuatan kultivator Nirvana Shatterer. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju dada Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya biru datang dari mata kanan Wang Lin dan perisai cahaya biru muncul di depannya. Riak bertabrakan dengan perisai, dan ada ledakan keras di depannya. Perisai cahaya biru tidak bisa melawan sama sekali dan didorong kembali ke dada Wang Lin. Suara berderak datang dari tubuh Wang Lin saat ia batuk darah dan terbang mundur. Saat perisai cahaya biru itu didorong mundur, sebuah riak memasuki tubuhnya. Riaknya sangat kuat, dan dengan panik mencoba merobek meridian Wang Lin. Kekuatan yang tak terbayangkan ini melesat langsung melalui tubuh Wang Lin dalam upaya untuk menghancurkan tubuh dan jiwa asalnya.
Semua ini terjadi terlalu cepat dan selesai dalam sekejap. Begitu cepat sehingga bahkan wanita cantik itu terkejut dan pria berkulit hitam itu menyusut. Saat tubuh Wang Lin tanpa ampun didorong mundur, Master Kekosongan terkejut. Meskipun serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya, itu bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator Nirvana Scryer. Dia berpikir bahwa dengan serangan itu, Kaisar Poenis ilahi yang mungkin di masa depan pasti akan mati dan Poenis akan mati bersamanya. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa tubuh Wang Lin tidak hanya runtuh, tetapi ia bahkan tidak segera mati. Perisai yang tiba-tiba muncul telah membatalkan 70% dari kekuatannya. Namun hanya 30% yang tersisa sudah cukup untuk membunuh Wang Lin ini. Dan apa yang mengejutkan Master Kekosongan adalah bahwa porsi 30% ini hanya membuat Wang Lin batuk darah. Wang Lin hanya berakhir dengan luka serius dan tidak mati. Wang Lin melayang di udara saat riak mengamuk di dalam tubuhnya dan menyerang jiwa asalnya. Meskipun jiwa asal Wang Lin memiliki armor kulit dewa kuno, getarannya masih menyebabkan jiwa asalnya menjadi suram. Dia batuk darah lagi dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan kasar. Rasa sakit dari tubuhnya menunjukkan bahwa bahkan dengan tubuh dewa kuno, dia terluka serius. Namun tatapan Wang Lin masih tenang saat dia menatap Master Kekosongan. Saat dia terlempar lagi, dia mendarat di tengah tatapan dua patung di aula. Kamu tidak mati? Biarkan aku memperbaikinya. Niat membunuh muncul di mata Master Kekosongan. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dengan lokasi Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan tanpa ampun membanting ke arah Wang Lin. Dalam benaknya, dia pasti akan membunuh Wang Lin dengan serangan ini. Sebuah gemuruh bergema di dalam aula saat Master Kekosongan menyerang Wang Lin. Badai pasir kuning muncul dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Master Kekosongan. Wang Lin merasa bahwa orang ini memiliki niat buruk ke arahnya kembali di kolam pemakaman surgawi. Setelah mengetahui tentang kebangkitan Poenisnya, Wang Lin yakin 80% orang ini memiliki niat untuk membunuhnya. Sekarang mereka sudah begitu dekat di dalam aula, Master Kekosongan pasti akan mengungkapkan niat membunuhnya. Wang Lin mengerti bahwa sia-sia untuk melawan dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, dia secara samar-samar menemukan pintu masuk ke lantai 2. Dia hanya meminjam serangan untuk dilemparkan ke posisi ini. Selain itu ia telah membangun formasi pembunuhan dalam periode waktu yang singkat ini. Targetnya adalah Master Kekosongan. Jika Master Kekosongan tidak menyerang, Wang Lin tidak akan menggunakan formasi pembunuhan ini. Tapi karena pihak lain telah menyerang, maka Wang Lin tidak akan diam saja. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku harus meninggalkan kesan yang mendalam. Tangan Wang Lin membentuk segel yang sama dengan kedua patung itu. Pada saat ini, cahaya ungu datang dari tatapan kedua patung. Kedua sinar ungu itu keluar dan mengitari Wang Lin, membentuk pusaran. Tubuh Wang Lin diseret ke arah pusaran. Namun Master Kekosongan telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami memiliki intuisi yang kuat dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wang Lin yang mendarat, jadi dia segera menambahkan serangan. Badai pasir yang dibentuk oleh mantranya melesat ke Wang Lin. Jika Wang Lin bergerak sesuai dengan kecepatan pusaran, maka badai pasir akan tiba dan Wang Lin akan mati sebelum ia bisa masuk. Master Kekosongan menyerang Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Saat badai pasir mendekat, mata ketiganya terbuka. Mata ketiga Wang Lin adalah mantra terkuatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan berani ia gunakan dengan santai. Namun karena menghadapi krisis hidup dan mati ini, dia membukanya tanpa ragu. Master Kekosongan. Niat membunuh mengisi mata Wang Lin saat dia mengeluarkan raungan. Mata ketiga vertikal terbuka dan sinar merah dari dalam terbuka seperti kipas. Saat mata ketiga Wang Lin terbuka, ekspresi tenang Master Kekosongan berubah untuk pertama kalinya. Itu bukan hanya perubahan kecil, itu tampak seperti dunianya yang terbalik. Sumber asal. Mata Master Kekosongan dipenuhi dengan rasa tidak percaya, tetapi kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat ini, dia lupa tentang sekte Poenis ilahi dan aliansi budidaya. Satu-satunya hal di depannya adalah sumber asal yang keluar dari mata ketiga Wang Lin. Bukan hanya miliknya, tetapi bahkan ekspresi pria berkulit hitam sangat berubah. Dia menatap Wang Lin dengan mata yang bersinar penuh dengan tidak percaya. Hanya wanita cantik yang mengungkapkan ekspresi aneh yang tidak mengandung keserakahan. Dia menatap Wang Lin dan mengerutkan kening. Sumber asal mengisi sinar merah, dan sinar merah bertabrakan dengan badai pasir. Badai pasir bergetar, dan meskipun berisi kekuatan kultivator Nirvana Setrer, badai itu dengan cepat menghilang. Wang Lin merasakan sakit dari antara alisnya. Dia awalnya tidak memiliki banyak sumber asal yang tersisa, dan itu dengan cepat menghilang saat berhadapan dengan badai pasir. Namun dia tidak menariknya, dan sebaliknya,
Dengan mata penuh dengan niat membunuh, sumber asal keluar dari mata ketiga. Wang Lin tahu dalam hatinya betapa pentingnya sumber asal bagi orang-orang yang mencari langkah ketiga. Jadi dia tahu bahwa Master Kekosongan akan mengambil umpan. Sinar merah meluas dan badai pasir segera runtuh. Sumber asal melesat keluar dari sinar merah dan langsung menuju ke Master Kekosongan. Ekspresi Master Kekosongan berubah, tetapi keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia tidak mau memberikan kesempatan 1:10.000 untuk merasakan sumber asli secara pribadi. Dengan keraguan ini, subar merah dari mata ketiga Wan Lin mengelilingi Master Kekosongan. Pada saat ini, tubuh Master Kekosongan tampak terkelupas lapis demi lapis dan berubah setengah transparan. Sumber asal. Mata Master Kekosongan dipenuhi dengan keserakahan, dan akal ilahinya menyebar dan mengamati sumber asal. Dia benar-benar mengabaikan kenyataan bahwa dia sedang dalam pertempuran sekarang, karena Wang Lin terlalu tidak signifikan di matanya. Dia yakin dia bisa memahami sumber asal ini, dan begitu dia melakukannya, hati tuanya tiba-tiba merasa seperti berada di puncak masa mudanya dan wajahnya menjadi lebih gelisah. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa dia akan menemukan sumber asal legendaris yang dikabarkan menjadi kunci untuk mencapai langkah ketiga. Dan itu terjadi saat dia hanya mencoba untuk memberantas bahaya yang mungkin terjadi di masa depan. Tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke dalam pusaran ungu, tetapi niat membunuh di matanya meningkat sangat. Dia sudah meletakkan formasi pembunuhan, dan Master Kekosongan telah memasukinya. Sekarang satu-satunya yang tersisa baginya untuk bertindak. Dia membuka tasnya dan pedang muncul di tangannya, dan di dalam sarungnya ada pedang besi. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia memegang pedang. Saat Wang Lin memegang pedang, semua niat membunuh dari matanya benar-benar menghilang dan matanya setenang air. Seolah-olah semua niat membunuh yang dimilikinya terhadap Master Kekosongan diserap oleh pedang besi. Namun tatapan ini tanpa niat membunuh beberapa kali lebih menakutkan daripada tatapan dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Lin samar-samar merasa bahwa pedang besi itu memiliki semangatnya sendiri, dan hampir terbangun pada saat ini. Saat terbangun, itu akan melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Wanita cantik itu masih menatap Wang Lin. Saat Wang Lin mengeluarkan sarung pedang, dia mengerutkan kening, masih belum mengenali apa itu. Namun saat tatapan Wang Lin menjadi tenang, matanya tiba-tiba melebar dan penuh dengan ketidakpercayaan saat jejak ingatannya berlari. Ada juga pria berbaju hitam. Tatapannya juga mendarat di sarung pedang di tangan Wang Lin, dan matanya menyipit. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang gagang pedang dan tiba-tiba menariknya keluar. Saat pedang besi meninggalkan sarung pedang, aura mengerikan muncul. Aura ini sangat kuat. Saat itu muncul, bahkan suara berderak datang dari aula. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada dua patung di sebelah Wang Lin dalam sekejap mata, membuatnya tampak seperti mereka akan hancur setiap saat. Hanya dalam sekejap, pedang besi keluar dari sarung pedang sepenuhnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengangkat pedang besi dan tanpa ampun menebas Master Kekosongan yang masih terbenam dalam memahami sumber asal. Master Kekosongan awalnya tidak menganggap Wang Lin ancaman sama sekali. Di matanya, Wang Lin hanyalah semut. Akal ilahinya dengan cepat menyebar di sekitar sumber asal dan berusaha mencari tahu rahasia menciptakan sumber asal. Intuisinya memberitahu dia bahwa jika dia bisa menemukan jawabannya, itu berarti dia bisa menemukan jalan yang benar ke langkah ketiga. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin bersemangat dia. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Namun saat dia dengan cepat memahami dan baru saja akan menemukan petunjuk, tubuhnya segera menjadi dingin dan perasaan krisis hidup dan mati menimpanya. Perasaan krisis ini tidak lebih lemah daripada runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Bahkan itu beberapa kali lebih kuat dari kehancuran itu. Master Kekosongan bahkan merasa aura ini sedikit familiar. Matanya menyipit saat dia menatap pedang besi di tangan Wang Lin. Harta karun SMI Nirvana Fade. Meskipun pedang itu tidak meninggalkan tangan Wang Lin, ilusi pedang perak raksasa sepanjang 100.000 kaki muncul di antara Wang Li dan Master Kekosongan. Pedang ini terbuat dari cahaya perak dan memancarkan cahaya yang keras. Saat itu muncul, tanpa ampun menabrak Master Kekosongan. Master Kekosongan menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi syok. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Waktu Wang Lin sangat baik, dan itulah kunci dari formasi pembunuhan ini. Pedang perak itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada seorang kultivator Nirvana Setterer bisa membaca mantra. Sinar perak menabrak dada Master Kekosongan. Tepat pada saat ini jiwa asal Master Kekosongan keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengelilingi tubuhnya. Tubuh Master Kekosongan bersinar ungu, dan jiwa asalnya sangat ungu. Jiwa asal kultivator biasa sangat rapuh, jadi mereka mengandalkan tubuh fisik mereka. Namun ketika mencapai tingkat kultivasi yang tinggi seperti Master Kekosongan,
jiwa asal akan jauh lebih kuat dari tubuh. Master Kekosongan mengelilingi tubuhnya dengan jiwa asalnya untuk memblokir pedang perak. Sinar perak menyala keras dan tubuh Master Kekosongan bergetar, dan wajahnya memerah sebelum batuk darah. Jiwa asalnya bergetar sebelum kembali ke tubuhnya. Master Kekosongan mengungkapkan ekspresi mengerikan yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya dan muncul suara-suara datang dari dalam tubuhnya. Dia didorong mundur, tetapi dia memaksa dirinya untuk berhenti, jadi dia tetap berada dalam sumber asalnya. Ini memungkinkan sumber asal menyerang tubuhnya, membuat luka-lukanya semakin parah. Bajingan kecil, bahkan dengan harta semi Nirvana Void, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Mata Master Kekosongan menyipit saat dia tanpa ampun mencakar Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi asalnya telah meninggalkan tubuhnya dan pergi ke pedang besi. Dia sudah memeriksa pedang besi sebelumnya dan tahu bahwa dia bisa menggunakannya tanpa memperbaikinya. Pedang besi ini yang sangat berbeda dari harta biasa membingungkan Wang Lin. Namun untuk menyelesaikan formasi pembunuhan, dia mengatur menggunakannya tanpa ragu. Wang Lin sudah siap untuk itu untuk menyerap energi asalnya. Meskipun sejumlah besar energi asal meninggalkan tubuhnya, dia tidak panik dan tetap tenang. Saat Master Kekosongan mencakar Wang Lin mengangkat pedang besi sekali lagi dan mengambil napas dalam. Energi asal melonjak keluar dari tubuhnya saat pedang itu ditutupi oleh cahaya perak sekali lagi dan dia menebasnya. Cahaya perak ketika tangan kanan Master Kekosongan melambai mundur dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia agak cemas sekarang karena berada di dalam sumber asal berarti dia akan terus-menerus diserang olehnya meskipun itu tidak terlalu menyakitkan. Sebagai perbandingan, jumlah sumber asal ini bahkan tidak 1/10 dari energi asalnya, tetapi hanya sejumlah kecil sumber asal ini membutuhkan mayoritas energi asalnya untuk melawan. Dia juga harus membenamkan seluruh pikirannya untuk memahaminya sambil menolaknya. Sebelumnya, Master Kekosongan tidak menganggap Wang Lin ancaman, tapi dia tidak pernah berharap Wang Lin memiliki harta semi Nirvana Void. Akibatnya, dia harus memperhatikan, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk memahami asal sumber. Niat membunuhnya terhadap Wang Lin telah mencapai batas. Aku hanya perlu 7 menit lagi dan aku yakin aku bisa memahami misteri di balik sumber asal ini. Master Kekosongan mengeluarkan sebuah es batu ungu. Saat es batu muncul, seluruh aula diselimuti dingin. Merasa sakit hatinya, sebagian jiwa asal Master Kekosongan terbelah untuk membentuk Master Kekosongan lainnya. Kemudian tubuh itu menelan es batu ungu dan menyerang Wang Lin seperti sambaran petir. Wang Lin melambaikan pedang besi, dan dengan kilatan cahaya perak, ilusi pedang perak raksasa muncul sekali lagi. Pedang itu melesat ke arah avatar jiwa asal Master Kekosongan. Avatar itu membentuk segel dan menunjuk ke pedang raksasa itu. Terdengar ledakan keras dan avatar didorong mundur. Avatar itu sangat redup, tetapi pedang ilusi itu juga runtuh. Saat es batu ungu muncul, Wang Lin merasakan aura yang mirip dengan pedang besinya dan panah Xuan Bao. Jelas bahwa es batu ungu juga harta semi Nirvana Void. Pada saat ini, Wang Lin telah kehilangan sejumlah besar energi asal dalam tubuhnya, tetapi saat ini bukan saatnya untuk khawatir tentang energi asalnya. Formasi pembunuhan sudah dimulai, dan Wang Lin tidak mau menyerah. Dia telah menggunakan sumber asal sebagai umpan untuk mengatur formasi pembunuhan ini. Jika dia tidak bisa membunuh atau menyebabkan beberapa luka serius pada Master Kekosongan, itu akan dianggap sebagai kegagalan dalam rencananya. Dia tidak hanya mengekspos sumber asalnya, tetapi dia bahkan mengekspos harta semi Nirvana Void-nya. Namun jika dia bisa serius melukai atau membunuh Master Kekosongan, itu akan cukup untuk mencegah wanita cantik dan pria berpakaian hitam. Setelah menarik napas panjang, Wang Lin memutuskan untuk menutup matanya. Saat dia menggunakan pedang besi ini, dia merasa bahwa pedang besi ini memiliki semangat sendiri. Wang Lin tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya karena tingkat kultivasinya, tetapi karena pedang besi ini tidak memerlukan pemurnian untuk digunakan, ada cara untuk menampilkan kekuatan sebenarnya. Dia hanya perlu memperlakukan harta itu seperti seseorang. Saat Wang Lin memejamkan matanya dan melepaskan kendali dari pedang besi mengeluarkan himne pedang. Avatar Master Kekosongan terisi sekali lagi. Es batu ungu di dalam avatar yang dipancarkan dingin tak berujung. Bahkan sebelum mendekat, energi dingin yang kuat sudah mendekati Wang Lin. Pedang besi di tangan Wang Lin tiba-tiba bangkit, tetapi bukan Wang Lin yang bergerak, itu adalah pedang besi yang menarik tangan Wang Lin. Energi asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya, dan pedang besi melepaskan himne pedang gemetar seolah-olah itu bahagia. Tepat saat avatar Master Kekosongan mendekat, pedang perak raksasa lain muncul. Namun pedang perak ini berbeda, itu terlihat seperti pedang sungguhan. Mustahil untuk mengatakan itu hanya ilusi. Saat itu muncul, pedang perak raksasa segera menebas. Dengan suara keras,
Avatar Master Kekosongan bertabrakan dengan pedang besar dan mundur beberapa langkah. Namun pedang besar itu tidak menghilang, dan cahaya peraknya bersinar lebih terang. Kemudian bergerak dalam lengkungan dan menyerang dari sisi kiri. Serangan kedua berhubungan dengan serangan pertama seolah-olah itu adalah manusia menggunakan seni bela diri pedang. Jika itu dia, itu tidak akan mengejutkan, tetapi begitu pedang perak bertabrakan dengan Avatar Master Kekosongan untuk kedua kalinya, itu segera bergerak dan menyerang dari bawah. Tidak ada jeda sama sekali, pedang perak besar berubah menjadi sinar cahaya perak dan terus menyerang Avatar Master Kekosongan seperti naga perak. Serangan demi serangan, pedang perak itu menyerang Avatar Master Kekosongan. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Serangan pertama agak lambat, tapi serangan kedua sedikit lebih cepat. Sekarang, dalam sekejap, 7 serangan terhubung menjadi 1. Semua energi asal Wang Lin telah menghilang dalam serangan ke-6. Adapun serangan ke-7, itu menyerap esensi tubuhnya. Untungnya, tubuh dewa kunonya sangat kuat dan mampu menanggungnya. Setelah serangan ke-7, serangan ke-8 menyerang seperti naga perak, dan setelah itu adalah serangan ke-9, 10, dan 11. Hampir semua tatapan di aula terfokus pada Avatar Master Kekosongan. Serangan terus-menerus dari harta itu sangat mengejutkan hati semua orang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Cahaya perak menjadi lebih cepat, kemudian datang serangan ke-19, serangan ke-22. Kulit Wang Lin layu dalam skala besar dan matanya menjadi redup. Bahkan tubuh dewa kuno tidak bisa menahan penyerapan semacam ini. Setelah penyerapan ke-17, setiap penyerapan mengambil beberapa kali lebih banyak dari yang terakhir, dan 23 nyerapan adalah batas Wang Lin. Setelah serangan ke-23, Wang Lin membuka matanya. Seperti sinar petir yang melintas di langit, cahaya perak yang menyerang Avatar Master Kekosongan berhenti. Saat itu berhenti, perak bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya dan menerangi seluruh aula. Di bawah kilatan cahaya perak, 23 pedang perak besar muncul di sebelah Avatar Master Kekosongan. Saat itu muncul, itu semua menembus Avatar. 23 pedang besar itu seperti 23 meteor perak yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Serangkaian gemuruh bergema saat semua 23 pedang menembus Avatar Master Kekosongan. Avatar itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Ketika 23 pedang besar menembus Avatar, es batu ungu di dalamnya retak dan mulai runtuh. Seiring dengan es batu, Avatar Master Kekosongan terpecah menjadi beberapa bagian saat 23 pedang menembusnya. Ini tidak berakhir di sini. 23 pedang besar sepertinya membentuk jaring, dan itu menyerang Master Kekosongan. Master Kekosongan masih memahami sumber asal saat wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia kaget dengan situasi itu. Ini bukan harta karun semi Nirvana Void biasa. Dia tidak berharap Wang Lin memiliki harta yang begitu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Sekarang setelah avatar jiwa asalnya dihancurkan, ia menderita luka serius. Kulit kepalanya menjadi mati rasa saat dia melihat 23 pedang yang menghancurkan avatar jiwa asalnya dan semi Nirvana Void miliknya sendiri. Namun ia hanya perlu beberapa saat lagi untuk memahami sepenuhnya misteri sumber asal ini. Persetan. Master Kekosongan telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan secara alami menebak bahwa Wang Lin telah menggunakan sumber asal sebagai umpan dan memaksanya ke dalam situasi di mana ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ini memaksanya untuk menempatkan sebagian besar upayanya dalam memahami sumber asal, dan dengan demikian menciptakan formasi pembunuhan yang membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Dia tidak mundur dan malah membuka tasnya. Cangkang kura-kura hitam seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Itu sangat hitam dan melepaskan tekanan yang kuat. Tidak diketahui dari mana cangkang itu dikeluarkan. Cangkang kura-kura ini juga merupakan harta semi Nirvana Void. Sebagai anggota penting dari aliansi budidaya, dia secara alami tidak kekurangan harta. Setelah melempar cangkang kura-kura, Master Kekosongan mengepalkan giginya dan tidak lagi memperhatikan semua ini. Akal ilahinya menyebar saat ia memahami sumber asal. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya sepotong jauhnya dari menemukan jalan ke langkah ketiga yang telah dia impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cangkang kura-kura terbang keluar dan melayang di depan Master Kekosongan. Itu melepaskan sejumlah besar cahaya hitam, tetapi tepat saat cahaya hitam mulai bersinar, 23 pedang besar itu menghantam cangkang kura-kura. Gemuruh bergema dan sementara kulit kura-kura didorong kembali, ia mampu menahan serangan itu. Namun serangan ini tidak berhenti. Setelah pedang ketiga menghilang, pedang keempat dan kelima dengan cepat mengikuti. Ini berlanjut sampai pedang ke-21 hancur sebagai sinar perak. Cangkang kura-kura hitam terus mundur, dan banyak retakan telah muncul di sana. Itu hanya bertahan 3 napas waktu sebelum hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah.
Saat itu runtuh dan kehilangan kekuatan untuk memblokir. Pedang ke-22 dan ke-23 menembak langsung ke Master Kekosongan. Dua pedang besar terakhir ini memiliki kekuatan paling merusak. Dalam sekejap mata, itu menembak ke arah dada Master Kekosongan. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan mantra apapun pada jarak ini, dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kesempatan ini untuk memahami sumber asal. Meskipun ini terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat krisis ini, Master Kekosongan melambaikan tangannya. Angin ungu muncul dan membentuk angin puyuh di sekelilingnya. Namun saat angin puyuh muncul, itu bertabrakan dengan pedang ke-22. Terdengar ledakan keras dan angin puyuh runtuh. Saat itu runtuh, pedang terakhir langsung melewati dan mendarat di dada Master Kekosongan. Pada saat yang sama, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini yang merupakan momen terakhir dari formasi pembunuhan ini. Dia mengangkat tangannya yang sakit dan menggosok tanda karat pada pedang besi. Begitu tangannya berkarat, dia menjentikkan jarinya. Saat Master Kekosongan ditabrak oleh pedang ke-23, dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping, dan dadanya berantakan. Sedikit lagi, Master Kekosongan sepertinya sudah gila. Dia mengabaikan cedera tubuhnya dan fokus untuk memahami sumber asal. Dia punya perasaan bahwa dia sangat dekat dengan jalan menuju langkah ketiga dan akan sepenuhnya tercerahkan. Namun pada saat ini, kekuatan aneh dari karat memasuki kehampaan saat Wang Lin menjentikkan jarinya. Tepat saat Master Kekosongan hendak memahami jalan menuju langkah ketiga, karat terbang. Tubuh Master Kekosongan bergetar dan sejumlah besar darah keluar dari dadanya. Darah keluar dari semua lubangnya, memaksanya untuk mundur. Ini membuatnya meninggalkan sinar merah sumber asalnya, dan semua yang dia usahakan hancur. Tidak. Mata Master Kekosongan memerah, tetapi tubuhnya terlempar jauh dari sumber asal dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Mata ketiga Wang Lin melintas dan sinar merah kembali. Hampir semua sumber asal hilang. Wang Lin memegang pedang besi saat tatapan dinginnya bergeser ke arah wanita cantik itu. Pikiran wanita cantik itu gemetar pada tatapan itu. Mantra dan harta Wang Lin sangat mengejutkannya. Dia tidak berani menatap pandangannya dan menunduk. Adapun pria berkulit hitam, saat Wang Lin melihat ke atas, pria itu mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan. Dia juga tidak berani menghadapi Wang Lin. Aura Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah ada dalam hidupnya. Apakah itu melalui skema atau penipuan? Ia mampu mengalahkan seorang kultivator Nirvana Setrer. Tidak ada yang mau memprovokasi seseorang seperti ini. Jika kamu ingin sumber asalku, jika kamu ingin hartaku, maka cepat datang dan bawa mereka. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia mengungkapkan mencibir. Tubuhnya secara bertahap menghilang ke pusaran ungu yang dibentuk oleh dua patung. Meskipun dia menghilang, keterkejutannya dia meninggalkan wanita cantik itu, pria berpakaian hitam, dan Master Kekosongan bertahan lama. Ketakutan pada pria hitam tidak bisa hilang. Hanya memikirkan 23 pedang yang dipanggil Wang Lin membuat hatinya terasa dingin. Meskipun dia tahu bahwa Wang Lin mungkin menghabiskan seluruh kekuatannya memanggil 23 pedang itu, dia tidak berani bertaruh. Serangan 23 pedang itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sekte burung Poenis ilahi akan bangkit sekali lagi karena orang ini. Tidak hanya mereka akan kembali ke kejayaan mereka sebelumnya, mereka akan mencapai ketinggian baru. Orang ini memiliki sumber asli. Siapa yang memberinya sumber asal? Pria hitam bergetar dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Tubuh Master Kekosongan mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Matanya dipenuhi dengan frustrasi. Hanya sedikit lagi. Master Kekosongan mengepalkan tangannya. Rasa sakit dari tubuhnya dan setengah dari jiwa asalnya hancur menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Harapan yang dia miliki saat dia hendak memahami sumber asal diikuti oleh kekecewaan yang tak terdamaikan menyebabkan dia mengaum. Namun dia adalah seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Setelah mengeluarkan raungan, dia menjadi tenang dan niat membunuh yang lebih intens muncul di matanya. Anak itu sangat licik, dia juga berani dan tegas. Aku tidak boleh membiarkan dia menjadi kaisar ilahi burung Poenis di masa depan. Untuk membunuhnya, aku rela mengambil risiko memiliki Heaven's Blight pertamaku tiba 3000 tahun lebih awal untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan merebut sumber asal. Kejutan di hati wanita cantik itu tidak kalah hebatnya dengan pria berkulit hitam atau Master Kekosongan. Bahkan karena dia tahu lebih banyak, dia bahkan lebih terkejut daripada dua lainnya. Apa yang mengejutkannya di samping sumber asal Wang Lin adalah pedang besi itu. Dia hanya pernah mendengar tentang harta yang sangat kuat seperti ini dalam hidupnya. Dia ingat dulu di alam kekosongan brilian,
Saat para tetua berbicara tentang harta di dunia, mereka pernah mengatakan satu hal ini. Meskipun harta di dunia terbagi menjadi roh, misterius, surgawi, void, dan nirvana, mereka bukan hanya 5 jenis. Ada harta bahkan di atas 5 peringkat itu, tetapi bahkan tetua membicarakannya hanya menemukan harta tingkat nirvana. Ada banyak harta spirit dan misterius. Sebagian besar harta yang digunakan oleh kultivator langkah pertama berada dalam 2 peringkat ini. Ada juga beberapa kultivator langkah pertama dengan harta surgawi. Namun untuk kultivator langkah kedua, harta surgawi tidak cukup kuat untuk memenuhi persyaratan mereka. Untuk monster tua nirvana seterer, kecuali harta surgawi berkualitas tinggi, maka itu sering tidak berguna seperti mantra surgawi. Pada saat ini, monster tua nirvana seterer ini akan mencari peringkat harta yang lebih tinggi. Mengabaikan harta surgawi yang biasa digunakan para penyuling kuno, mereka mencari harta yang berasal dari zaman yang bahkan lebih tua. Peninggalan dari zaman kuno itu adalah harta void.